Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Wirayuda dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika, kelas 4 ED, dengan mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3 dan Standar Nasional Indonesia atau SNI, dengan dosen pengampu Bapak Budiman Hanafia, SD MTRT, dengan materi CPR, Cardiopulmonary Resuscitation atau RGP, resusitasi jantung dan paru. Apa itu CPR atau RGP? CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalannya nafas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Resusitasi jantung paru atau RGP dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung paru, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian. Adapun kondisi yang memerlukan CPR, yang pertama yaitu adalah pada saat terjepit, yang kedua pada saat mengalami kecelakaan, yang ketiga ada pada saat hampir atau telah tenggelam, yang keempat adalah mengalami serangan jantung, yang kelima tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, keenam keracunan narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya, yang ketujuh terlalu banyak menghirup asap hingga sesak nafas. Prinsip dasar pada CPR yang pertama ada danger atau bahaya, yang kedua ada response atau kesadaran, yang ketiga ada shout for help atau berteriak, yang keempat ada airway atau jalan nafas, yang kelima ada breathing atau pernapasan, yang keenam ada circulation atau aliran darah. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan CPR, yang pertama ada danger. Perhatikan keamanan, aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Yang kedua ada response atau check respon, memanggil korban, menepuk bahu atau stimulus nyeri. Yang ketiga ada shout for help, berteriak meminta tolong. Tetap bersama korban menggunakan handphone untuk panggilan bantuan 121 untuk wilayah Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke teknik RGP. Yang pertama ada compression atau kompresi dada, memberikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada yaitu bawah tulang sentrum. Yang kedua ada airway atau jalan nafas. Letakkan satu tangan di dahi korban dengan mengadakan kepala korban. Kemudian letak ujung jari di bawah dagu korban, kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Yang ketiga, ada breathing. Breathing atau bantuan nafas, memberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali setiap tiupan, dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. Keterlambatan dalam melakukan RGP akan menyebabkan kematian kepada seseorang karena otak dan jantung tidak mendapatkan oksigen secara langsung. Jika keterlambatan lebih kurang 1 menit, kemungkinan keberhasilan 98% dari 100%. Jika keterlambatan 3 menit, kemungkinan persentase berhasilnya 50% dari 100%. Jika keterlambatan itu kurang lebih dari 10 menit, kemungkinan berhasil
1% dari 100%. Nah, dan ini adalah proses melakukan airway. Yang pertama, angkat dagu, tekan dahi. Yang kedua, breathing support atau bantuan pernapasan. Lakukan 2 kali 1 detik. Ilustrasi circulation dan airway. Yang pertama ada menentukan letak kompresi 2-3 jari di atas Brecephalus xiphoideus. Yang kedua, lengan lurus dengan tangan kiri di bawah dan tangan di atas, telapak tangan saling bertumpu. Yang ketiga, lengan lurus. Sumbu ayunan adalah sendi panggul bukan siku dengan tekanan 30 tekanan serta kedalaman 5-6 cm. Selanjutnya yang keempat, berikan pernapasan 2 kali 1 detik setiap nafas. Perhatikan pembukaan jalan nafas dan pengembangan dada. Kompresi jantung pada orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Pada orang dewasa yang umurnya lebih dari 8 tahun, dilakukan dengan 2 tangan, dengan tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Untuk anak-anak usia 1-8 tahun, hanya menggunakan 1 tangan dengan tangan kanan. Untuk bayi atau balita yang kurang dari 1 tahun, hanya memerlukan 2 jari. Baiklah, ini adalah posisi pemulihan atau recovery position yang dilakukan dengan cara memiringkan badan korban agar udara yang masuk ke dalam korban atau korban bisa bernapas lebih leluasa. Proses penghentian CPR atau RGP dilakukan pada saat pertama, RGP berhasil, kedua, penolong kelelahan, ketiga, petugas terlatih tiba di tempat, dan yang keempat, adanya tanda-tanda kematian pasti. Komplikasi yang diakibatkan oleh RGP, yang pertama ada patah tulang iga, yang kedua distensi abdomen, yang ketiga hemotoraks, yang keempat luka pada hati, yang kelima pneumotoraks. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Cicu. Sekarang, Dr. Cicu, kita akan melakukan praktek ya dokter ya. Mungkin silakan langsung dimulai saja praktek CPR. Baiklah, ini saya akan praktekkan cara yang mudah untuk orang awam, termasuk trik kita di jalanan. Kita nggak berbicara CPR atau RJP di rumah sakit, itu udah pasti ada ahlinya. Tapi bagaimana Anda yang di luar rumah sakit melakukan dengan baik. Jadi saya akan lakukan 2 langkah. Pertama yang bukan pandemi, jadi dalam situasi normal, nggak ada penyakit menular apapun, kita nggak bicara ada COVID. Kalau memang tiba-tiba ada orang henti jantung, dia langsung jatuh, brak gitu. Yang pertama kita harus lakukan, pastikan area yang akan kita masuki itu aman. Juga aman bagi kita, aman bagi orang lain. Bisa aja dia jatuh di area yang berbahaya. Kalau berbahaya kita harus tarik keluar dulu, amankan. Tapi kalau tidak, baru kita masuk. Waktu masuk, kalau kita kenal namanya, kita panggil. Aneh-aneh gitu atau siapa, hai ada apa gitu ya. Sambil kita menghampiri korban. Nah, waktu kita menghampiri korban karena dipanggil tidak berespon, langsung berlutut. Ini situasi darurat yang akan kita menghemat waktu ya. Nah, triknya kalau kita jalan, ini bahu korban sejajar dengan paha kita, paha yang dekat kepala. Terus kita lebar ini selebar bahu kita ya, serapat mungkin. Nah, terus kemudian tepuk ini di sini bahu. Cukup 3 detik. Bangun, ada apa? Begitu dia tidak refleks, tidak respon, berarti harus minta bantuan. Ada orang terdekat sama saya kenal, Mas El, panggilin dokter. Ya, atau ambulan, bawakan AED kalau ada AED ya, di fasilitas umum tuh ada. Setelah kita minta bantuan, kemudian kita lihat aja, ada nggak gerakan nafas di dada. Jadi untuk orang awam lihat aja gini secara visual. Kalau kita terlatih sambil melihat, boleh raba denyut nadi berbarengan. Cukup tidak lebih dari 5-10 detik. Jangan terlama-lama raba. Begitu nggak ada gerakan atau kelihatan nafasnya satu-satu yang disebut nafas agonal, kita langsung kompresi. Nah, inilah keuntungan posisi. Taruh tangan, ini garis tengah tubuh, taruh, kunci. Angkat, siku lurus. Jadi fokus di tumit tangan. Nah,
Turunkan bahu sesuai gaya gravitasi supaya kita nggak lelah. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit pada orang dewasa, kedalaman 5 sampai 6 cm. Jadi tekanlah sekuatnya, ya, secepatnya. Kita harus lakukan 30 hitungan. Terus nanti kita kasih napas buatan 2 kali, ya. Jadi gini, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Begitu 30, kita harus tengadahkan, beri tiupan. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita takut menular, ya, kita harus pakai alat pelindung. Ini yang paling gampang kita taruh di dompet, ya, face shield. Nah, kita buka lembaran. Nah, di tengahnya ada filter, ya, untuk aliran searah. Ini kita taruh di mulutnya. Terus tarik nafas dalam, tahan di paru kita, ya. Terus buka mulut besar, ya, cakup mulutnya. Terus tutup hidung korban, tiup. Lepas. 2 tiupan dalam 3 detik. Nah, 30 kompresi diakhiri 2 tiupan, itu disebut 1 siklus. Baik. Kita harus lakukan 5 siklus. 5 kali 30 plus 5 kali 2 tiupan. Berarti itu sambil menunggu ambulans ya, Dok, ya? Ya, sambil menunggu ambulan. Ya. Kalau tim ambulan datang, dia yang ambil alih. Setelah setiap 5 siklus, tengadakan raba denyut nadi. Tidak ada, lakukan lagi 5 siklus berulang. Seterusnya begitu. Sampai benar-benar dia hidup atau memang tidak tertolong lagi. Atau diambil alih tim terlatih. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang masalah pandemi. Ya. Prosesnya nggak jauh beda. Tutup dia kalau kita bawa ini. Ya, kalau kita nggak bawa, Anda boleh tutup aja begini, ya. Jangan takut dia akan kehilangan nafas. Enggak, kita hanya mengedarkan sisa udara yang ada di dalam tubuh korban. Ya, tutup, langsung kompresi. Kompresi saja sampai tim bantuan tiba. Ya, jadi terus, ya, Anda terus menerus, nggak perlu kayak tadi sampai ambulan datang. Terus begini, ya. Nah, sebaiknya Anda hitung. Kalau 2 menit, jadi artinya 30 itu bisa sampai 5 siklus. Jadi Anda ngitung bisa sampai 150. Setiap 2 menit sebaiknya ganti. Tukeran. Karena ini melelahkan. Kalau sudah lelah, Anda itu udah nggak efektif, lebih baik relakan. Terus ada peringatan dari saya. Kelihatannya ini gampang, ya, cuma pencet, tiup. Untuk kita bisa melakukan dengan baik dan benar gini, jantung itu bergerak teratur. Jadi kalau Anda melakukan kompresi, kompresinya teratur, iramanya teratur, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya begini. Teratur. Jangan Anda lakukan sendiri kecuali nggak ada orang lain. Karena kalau Anda lelah pasti jadi tidak teratur. Baik. Oke, Begitu? Dokter, mungkin saya boleh nyoba nih, Dok. Ya. Ini untuk orang dewasa ya, Dok, ya, berarti Ya. ya? Tadi untuk tangan pertama sesuai dengan garis muka ya, Dok, ya? Ya, ini di tengah. Nah, tulang dada. Tulang dada. Nah, taruh. Ini? Ini di sini. Oke. Nah, gini. Nah, ini pasti jatuhnya tepat di jantung. Ya, Oke, ini pemirsa, ini lurus, CPR. bahu di atasnya tegak lurus gini. Begini. Nah, turunkan aja bahu. Oke. Mudah kan? Mudah. Tapi Tidak. mungkin untuk semua orang emang harus dilakukan pelatihan khusus ya, Dok, ya? Ya. Dokter Cico, mungkin terakhir ini bisa disampaikan ke pemirsa yang sehat di rumah, himbauan Ya. agar mungkin tidak panik saat tiba-tiba bertemu dengan orang yang henti jantung. Silahkan, Dokter. Ya. Nah, gini. Kalau tiba-tiba kita ada orang henti jantung, ya, supaya kita nggak panik, gini. Kita hanya berupaya menolong. Hanya berupaya menolong. Jadi jangan takut Anda nggak bisa menolong. Soal dia bisa tertolong atau tidak, itu atas upaya kita. Ya, jadi nomor 1, pastikan korban ini sadar atau tidak. Itu aja. Kalau tidak sadar, berarti gawat. Ya, lihat jalan nafasnya, nggak ada CPR. Tapi kalau ada jalan nafasnya, jangan ditelentangkan.
itu bahaya. Oh. Seperti yang tadi saya Ya, ya. kasih lihat, terlentang, nggak sadar, lidah jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang. Ya, jadi untuk pasca CPR kalau dia pulih, termasuk semua korban yang tidak sadar sebab apapun, tapi masih bernafas, posisikan tubuhnya miring. Ya, saya bisa peragakan begini. Oh, Nah ya, tubuhnya miring. Ini kita. Jadi ini setelah dia. Nah, di mobil pun atau di tandu pun Anda harus miring gini. Ya, nah posisi begini. Ini satu ke belakang atau ini boleh ke sana. Nah, ini di bawah pipi tengadah gini. oh, Bawa ke rumah sakit posisinya seperti ini. Di atas tandu pun kayak gini. baik, baik. Ya, jangan sekali-sekali tidak sadar bernafas Anda terlentang, lidah jatuh ke belakang, berhenti. Meskipun itu ditaruh bantal di sini ya dok. Ya? Tidak boleh Ditaruh juga. bantal lebih parah lagi, Baik. makin nekuk. Ya, karena bantal itu hanya untuk orang normal tidur, bukan untuk orang sakit, Baik. gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Dokter Cico untuk Sama-sama. informasinya. Semoga ini bisa membantu pemirsa Ayo Sehat untuk lebih aware ya dok. Ya. Ternyata kita harus bisa CPR dimanapun dan kapanpun. Baiklah, inilah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang CPR atau RGP. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.